Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 kita hari ini kita akan membahas tentang properti termal atau sifat termal dari material. Jadi, secara umum, ketika kita memiliki sebuah benda dan ketika benda tersebut diberi kalor, itu dipanaskan, misalnya adalah sumber kalornya dari kompor gitu ya, maka sifat termal ini menggambarkan tentang respon dari material terhadap pemberian dari kalor. Ya. Jadi responnya apa saja? Pertama adalah temperatur meningkat atau terjadi perubahan volume, gitu ya. Volumenya bertambah. Volumenya bertambah atau panjangnya bertambah, baik secara satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Jadi ketika kita melihat sebuah sistem atau benda lah ya, benda, sistem atau apa yang ketika kita beri kalor dia naik temperaturnya, artinya dia merespon atau memanifestasi perubahan kalornya atau pemberian kalor tadi gitu ya. Atau misalnya sebuah benda mengeluarkan kalor gitu ya, secara perlahan kalornya keluar ke lingkungan, maka temperatur dari bendanya akan dalam tanda kutip bendanya akan menurun dan terusnya. Kalau dia bukan sumber kalor, kalau sumber kalor biasanya dibuat konstan. Oke. Nah, kemampuan benda tersebut ya, kemampuan benda tersebut dalam menyerap panas atau kalor itu kita gambarkan sebagai kapasitas panas ya. Kapasitas panas. Jadi kemampuan dia menyerap kalor disebut dengan kapasitas panas. Maaf, bukan K ya, tapi C. Oke, dimana C ini kita lambangkan sebagai perubahan kalor terhadap waktu. Jadi atau joule per mol ya, joule per mol per Kelvin ya, atau kalsium per mol per Kelvin, di mana Q ini adalah energi dan T ini adalah temperatur. Jadi pemberian kalor akan menyebabkan terjadinya perubahan suhu ya, perubahan suhu dari bendanya, maka kita sebut dia sebagai kapasitas kalor. Oke, nah ini sebenarnya udah kita pelajari di termodinamika ya gitu ya, cuma kita akan ulas lebih sedikit lagi. Nah, ada namanya kapasitas spesifik, kapasitas panas spesifik, yaitu C kecil. Ini menggambarkan tentang kapasitas panas persatuan massa. Jadi C-nya itu, C kecil itu adalah C besar dibagi dengan massa gitu ya, per massa. Nanti ini akan menggambarkan tentang ya tidak ada pengaruh massa lah dalam tanda kutip gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat kecenderungan dari materialnya tersebut gitu ya. Nah, pada beberapa gas ya, pada beberapa gas, misalnya sistem gas gitu ya, atau material bentuknya gas atau koloid gitu ya, itu ada kapasitas panas tekanan tetap atau kapasitas panas volume tetap gitu ya. Ini biasanya khusus untuk gas ya. Tetapi secara umum konsep ini bisa digunakan untuk menggambarkan padatan gitu ya, logam atau yang lainnya gitu. Kenapa? Karena material itu kan mulai dari gas, cairan sampai padatan nanti yang akan kita kerjakan atau nanti kita akan pelajari gitu ya. Nah, untuk menggambarkan konduktivitas peristiwa di mana si kalor mengalir gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah sumber kalor, ini di sini ada reservoir ya. Jadi ada sumber kalor, kemudian ada reservoir, di sini anggaplah tandon air gitu ya, atau ember berisi air atau udara. Ini adalah reservoir.
Ini adalah sumber. Nah, ketika si sumber ini memberikan kalor, maka terjadi apa istilahnya? Terjadi aliran kalor, ya, Q, ya, dimana Q ini adalah dq per dt, gitu ya. Terjadi perubahan bukan dq per dt, maaf. Berarti ini adalah Q ini, ya, ini adalah Q besar per A, per luas permukaan. Jadi kalor persatuan permukaan, ya, yang kita sebut sebagai watt per meter kuadrat, ya, satuannya, ya. Jadi ada kalor yang mengalir Q, gitu ya, dimana Q ini akan sebanding dengan perbedaan temperatur dibagi perbedaan jarak. Jadi kalau jaraknya jauh, maka pengaruh X-nya itu berkebalikannya, gitu ya. Jadi semakin jaraknya jauh, aliran Q-nya itu akan berbeda, gitu ya. Kalau makin dekat berarti Q-nya makin besar, ya. Kalau Q-nya makin jauh, gitu, antara reservoir dan antara sumber dengan reservoir, maka dia akan Q-nya kecil, dan seterusnya. Maka kita buat bahwa Q itu sebanding dengan sebanding, ya. Jadi Q sebanding dengan delta T. Cuma Q juga itu sebanding dengan berbanding terbalik dengan delta X, gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan suhunya rendah, maka flux energi yang lewat juga kecil. Tapi kalau perbedaan suhunya tinggi, maka fluxnya akan besar. Tetapi kalau misalnya kita memiliki sumber panas dan ininya jauh, gitu, maka si fluxnya akan kecil, gitu. Kenapa? Karena makin jaraknya jauh, makin kecil fluxnya, gitu. Kenapa? Karena si flux itu harus melewati jarak yang tertentu agar untuk bisa sampai ke reservoir, gitu. Jadi berbanding terbalik. Nah, kita satukan bahwa Q pada akhirnya sebanding dengan delta T per delta X, gitu. Agar terjadi kesebandingan, maka ini sama dengan minus K, gitu ya, dt per dx. Nah, pertanyaan kenapa ada tanda negatif, ya? Tanda negatif ini menunjukkan adanya aliran kalor, ya, dari sumber ke yang rendah. Jadi dari sumber ke rendah. Nah, konstanta K inilah yang kita sebut sebagai konduktivitas termal. Ya, apa yang dimaksud dengan konduktivitas termal? Jadi dia adalah gambaran tentang kemampuan benda menghantarkan panas, gitu ya. Jadi kemampuan benda menghantarkan panas. Nah, bagaimana bisa misalnya sebuah material dapat menghantarkan panas? Jadi pertama, ya, kita lihat bahwa benda tersebut dia tersusun dari atom-atom yang teratur. Jadi atom-atom dalam material itu teratur dan periodik. Ya, teratur dan periodik. Nah, ketika teratur dan periodik, maka ketika dia kena panas, maka atom-atom ini akan bergetar. Ketika atom-atom ini bergetar, maka dia akan mentransferkan energi getarannya ke atom-atom yang lain, sehingga atom-atom yang lain juga akan ikut bergetar dan seterusnya. Dan itulah kemampuan material menghantarkan panas melalui getaran atom-atom pada kristalnya. Itulah yang kita sebut sebagai konduktivitas panas, gitu ya. Kalau untuk yang solid, gitu. Jadi dia bergetar. Jadi si atom itu sebenarnya tidak diam, gitu.
Ibaratnya kalau kita punya dalam sistem lain, misalnya adalah gas yang gerakannya acak, itu ya, makin panas suhunya menjadi temperaturnya makin tinggi atau kalornya makin banyak yang diberikan, maka temperatur tinggi ya. Pada saat temperatur tinggi, atom-atom itu bergerak acak, makin acak ketika suhunya makin bertambah. Nah, ketika saling acak bergerak secara acak, maka dia akan saling tumbukan, ya, akan saling tumbukan, dan ketika tumbukan maka itu seakan-akan mentransferkan energi, ya, secara momentum gitu ya. Terjadi tumbukan yang elastis antara atom dengan atom atau atom dengan dindingnya gitu, sehingga temperaturnya naik, ya. Nah, pada saat ini untuk solid, ini untuk gas, ya. Kalau kita lihat secara umum, prinsipnya sama, bahwa si atom-atom itulah yang akan bergerak ketika mendapatkan kalor. Cuma pada saat solid, si atomnya bergerak pada posisinya, jadi pada titiknya sih, titik utamanya statis, tapi si atomnya bergerak makin besar, dan pada suatu saat temperatur tinggi, si atomnya akan putus ikatan kimianya, sehingga terjadi pelelehan, kemudian juga dekomposisi atau yang lainnya. Tapi secara umum, ya, karena dia bergetar gitu ya, itu akan mentransferkan energi, sehingga suhu dari kalornya itu, bendanya itu akan suhunya akan naik seiring dengan penambahan kalor gitu. Oke ya. Nah, peristiwa getaran pada atom, jadi pada atom ternyata atom bergerak, ternyata ini adalah bagian dari kajian kuantum, ya, yang kita sebut sebagai getaran fonon. Getaran fonon. Nah, apa bedanya antara getaran fonon dengan foton? Kalau foton itu adalah gelombang elektromagnetik, sedangkan getaran fonon itu adalah gelombang yang terjadi pada atom yang dipanaskan, atau atom yang dalam artiannya pada suhu tertentu. Jadi atom-atom pada suhu tertentu dia tidak diam sebenarnya, cuma dia bergetar pada posisinya. Jadi sambil duduk dan bergetar-getar, boleh seperti itu, gitu ya. Oke, dan kita sebut sebagai getaran fonon. Sedangkan gelombang foton gitu, kalau foton itu sebenarnya adalah gelombang EM gitu ya, elektromagnetik, jadi beda. Oke, jadi si atomnya bergetar dan dia akan, getarannya akan semakin tinggi seiring dengan temperatur yang meningkat gitu, atau kalor yang diberikan gitu. Makanya sekarang ada beberapa eksperimen untuk menentukan atau membuat suhu yang sangat rendah tidak lagi menggunakan prinsip pendinginan seperti biasa, menggunakan prinsip freezer gitu. Dalam artian ini kalornya ditarik terus, Kenapa? Karena sulit sekali. Jadi untuk mendapatkan hampir mendekati 0 Kelvin itu hampir sulit. Definisi 0 Kelvin itu sebenarnya adalah definisi ketika atom diam absolut. Jadi walaupun dia di dalam kristal, tetapi dia diam absolut, dalam artian tidak memiliki getaran fonon. Ya. Jadi pada saat 0 Kelvin itu si atom tidak bergetar secara fonon. Pada suhu tinggi justru si atomnya mencair atau yang lainnya, tapi pada suhu rendah absolut diam. Ya, artinya apa? Kita buat saja menggunakan interaksi antara atom dengan foton ya, sehingga fononnya hilang gitu ya, getaran fononnya hilang ya. Jadi sekarang sudah ada orang yang berhasil membuat hampir 0 Kelvin, 10 pangkat minus berapa ya Kelvin gitu ya, dengan cara membuat beberapa atom natrium ditembak laser gitu ya, ditembak laser dari kanan kiri atas bawah gitu ya, sehingga si atomnya diam, tidak bisa bergerak dari satu titik gitu. Ya, ditembak sampai si atom
berhenti bergetar, dan pada saat itulah disebut sebagai hampir mendekati 0 Kelvin. Nah, bagaimana apa yang menyebabkan getaran fonon? Ya, apa yang menyebabkan getaran fonon? Getaran fonon itu ternyata muncul karena bahwa elektron bebas, ya, elektron bebas itu, ya, dia bisa bergerak di dalam kristal dengan cara menyerap getaran foton dari sebelahnya, getaran foton dari sebelahnya, sehingga dia akan bisa menyerap apa istilahnya, menyerap kalor gitu ya. Nah, ternyata ya, getaran fonon itu disebabkan karena ikatan kimia, ya, terjadi pada ikatan-ikatan kristal, ikatan kristal. Nah, ikatan kristal itu disebabkan adanya elektron valensi, itu ya. Jadi kristalnya adalah lattice, jadi lattice ini. Jadi sedangkan elektron ini. Jadi nanti secara umum konduktivitas termal itu disebabkan dua hal. Pertama oleh kisi kristalnya, memang karena bentuk kristal. Yang kedua adalah keberadaan elektron. Oke, nah karena elektron itu berkaitan dengan sifat listrik dari benda material, ternyata ada namanya hukum Wiedemann-Franz. Hukum Wiedemann-Franz yang ditulis sebagai L. L itu sebanding dengan konduktivitas termal dibagi sigma kali T. Dan nilai L ini dia sifatnya konstan. Ya, konstan. Jadi dia akan selalu nilainya konstan. Jadi kalau misalnya konduktivitasnya bagus, maka konduktivitas listrik dari material tersebut bagus, maka konduktivitas panasnya juga bagus. Kalau konduktivitasnya jelek, maka konduktivitas panasnya ya jelek. Konduktivitas panasnya jelek, maka konduktivitas listriknya juga jelek. Itulah kenapa logam yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat bagus itu memiliki konduktivitas panas yang sangat baik berdasarkan hukum Wiedemann-Franz ini. Jadi Wiedemann-Franz ini menghubungkan bahwa ternyata keberadaan elektron itu berpengaruh terhadap sifat dari konduktivitas panas dan konduktivitas listrik secara bersamaan. Ya, gitu. Nah, itulah cara pandang kita melihat konduktivitas panas. Jadi kita melihatnya bahwa elektronnya bisa bergerak bebas. Bahkan pada logam kita menganggap bahwa elektron itu seperti, jadi kalau misalnya kita punya metal, kemudian ini adalah Fe, gitu, atom-atom Fe, ya, maka si elektron pada Fe itu terikat pada Fe, tapi dia bisa bergerak bebas di mana saja di sekitaran atom-atom besinya, dan gerakannya acak kalau misalnya tanpa medan listrik, ya, itu tanpa medan listrik dia gerakannya acak. Tetapi pada saat karena dia bergerak secara acak, itu ya kita sebut sebagai lautan elektron. Maka lautan elektron itu anggaplah misalnya bahwa si elektron tadi seakan-akan sebagai gas elektron. Kenapa? Karena dia bisa bergerak secara acak di dalam sini. Karena seakan-akan elektron ini adalah sebagai gas elektron, maka si elektron itu bisa berfungsi ganda sebagai penghantar panas dan sebagai penghantar listrik, gitu. Ya, sebagai pembawa muatan. Ya. Nah, contoh misalnya keramik, kenapa? Karena tidak memiliki gas elektron. Karena si elektronnya terikat kuat di ikatan-ikatan kimianya, tidak seperti logam. Ya, tidak ada gas elektron. Karena tidak ada gas elektron pada keramik, dalam artiannya elektron terluarnya itu terikat kuat. Karena biasanya ikatannya adalah ikatan garam, gitu ya. Maka dia tidak memiliki elektron bebas. Karena tidak memiliki elektron bebas, maka konduktivitasnya jelek, sangat jelek.
karena konduktivitas listriknya sangat jelek, maka konduktivitas panasnya pun jelek. Jadi karena sigmanya itu poor atau jelek, maka K-nya itu juga jelek. Kenapa? Karena kalau mengikuti hukum Wedemann-Franz law gitu ya, dia akan saling keterkaitan antara K dengan sigma. Oke, gitu ya. Nah, kalau polimer gimana? Nah, ini dia yang menarik dari polimer. Polimer itu dia si elektronnya itu hanya sangat sedikit bisa bergerak, walaupun dia bisa bergerak gitu ya. Makanya si elektron tersebut dan ikatan elektron pada atom-atom di polimer itu digunakan untuk berikatan sehingga ketika si polimer itu dipanaskan, maka dia mulai bervibrasi secara fonon ya, vibrasi fonon. Selain itu juga pada beberapa kondisi si polimer mulai menyusun diri si molekularnya, bisa berotasi atau gerakan yang lainnya, sehingga energi yang diberikan dari kalor yang diberikan itu menyebabkan vibrasi dan menyebabkan rotasi. Tetapi si elektron bebasnya hampir sedikit, sehingga si elektron bebas itu akan menyebabkan dia menjadi konduktivitas panas yang jelek ya gitu. Walaupun beberapa hal polimer itu karena vibrasinya cukup kuat akan menyebabkan kalor dari luar menyebabkan vibrasi yang sangat kuat pada polimer, atau gerak rotasi dari molekularnya sangat cepat gitu ya, sehingga polimer mudah meleleh atau mudah hancur gitu yang dekomposisi. Walaupun konduktivitas panasnya jelek gitu ya, tapi kalor yang diserap itu menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan kimia. Kenapa? Karena vibrasi dan gerak rotasionalnya sangat tinggi gitu ya, sehingga mudah putus dan mudah hancur kalau dipanaskan. Oke. Selain itu juga kalau kita perhatikan bahwa ternyata konduktivitas panas itu bergantung pada temperatur ya. Sangat bergantung pada temperatur. Hingga kalau misalnya kita lihat konduktivitas panas pada beberapa material seperti MgO, Al2O3, zirconia oxide ya, itu tidak stabil, tidak tetap, tapi dia naik sedikit bergantung pada suhu, atau dia turun kemudian naik lagi bergantung pada suhu ya. Itulah menyebabkan beberapa material dia akan memiliki sifat konduktivitas termal berbeda seiring dengan peningkatan suhunya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan konduktivitas termal? Pertama, kita perlu pertama ya adalah sumber panas. Jadi sumber panas gitu ya, yang dia akan memberikan kalor dengan pengaturan jumlah kalor yang terkontrol. Berarti misalnya adalah kompor, misalnya adalah 500 watt itu ya, 500 watt per jam misalnya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa pengukur panas di beberapa titik ya, minimal ada 3 misalnya. Suhu pertama T1, kemudian T2, T3 gitu ya, T4, T5 dan T6. Di sini T6 sebagai reservoir. Jadi sebagai penerima panas, misalnya adalah biasanya adalah air atau apa gitu ya. Nah, atau benda yang dapat menyerap panas ya, terus tapi diganti terus gitu misalnya. Jadi nanti kita akan dapatkan berarti
Dan ini adalah berdasarkan X1, ini adalah X2, X1 ya. Ini berarti ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Berarti nanti kita akan dapatkan posisi X1 T1, X2 T2, X3 T3, X4 T4 sampai T6, X6 T6 misalnya, ini 6 titik ya yang kita cari. Nah, dengan Q-nya yang tetap, yaitu misalnya adalah 500 watt per luasnya itu adalah 1 desimeter. Berarti ini adalah 0, berarti ini misalnya luasnya adalah 100 cm kuadrat misalnya. 10 kali 10 cm. Maka nanti kita akan bisa tahu ya, diplot dulu. Ini adalah T, ini adalah X gitu ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya. Ya, yaitu Y atau T sama dengan MX tambah C gitu ya. Nah, maka Q sama dengan minus K kali M, dimana M itu menunjukkan ya, M itu menunjukkan sebagai dt per dx gitu ya. Oke ya. Atau misalnya nanti kalau kita menemukan sebuah kenyataan atau data yang unik, misalnya di mana hubungan maaf, ini adalah T, ini adalah X. Jadi misalnya datanya gini, ternyata tidak garis lurus misalnya, tapi kuadratik. Misalnya T sama dengan MX kuadrat tambah BX gitu tambah C gitu ya. Oke. Jadi pada saat si atom-atom ini berekspansi atau bertambah saling menjauh ketika dipanaskan, maka kita akan melihat bahwa terjadi pertambahan panjang. Jadi penambahan panjang dibandingkan panjang awal misalnya gitu ya. Jadi terjadi pertambahan panjang dibagi L0, dan dia ternyata pertambahan panjang itu sebanding dengan temperatur. Jadi delta L per L0 itu sebanding dengan temperatur. Perbedaan temperatur, perubahan temperatur. Jadi misalnya ketika T sama T0, maka kita dapat ketika T0 panjangnya ada L0, maka pada T tertentu ternyata L0 ditambah delta L gitu ya. Ya, maka perubahan suhu ini ya, perubahan suhu ini akan menyebabkan terjadinya pertambahan panjang berbanding lurus gitu ya. Oke. Dan untuk kesebandingan kita tambahkan alfa 1 sebagai koefisien atau konstanta ekspansi termal gitu ya. Ini konstanta ekspansi termal, dan ini konstanta ekspansi termal ini bergantung pada ikatan kimia yang dimiliki oleh material tersebut gitu ya. Jadi nanti setiap material akan berbeda orientasi dan ikatan kimianya gitu ya. Kemudian juga dimana kalau kita misalnya melihat bahwa penambahan kalor akan meningkatkan temperatur, dan penambahan temperatur itu akan menyebabkan pertambahan panjang karena atom-atom saling berekspansi gitu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya energi ikatnya ya, energi ikat antar atom ya. Jadi kalau misalnya dia bertambah panjang, maka itu, jadi kalau energi ikatnya nggak terlalu kuat, maka dia akan berpindahnya signifikan. Tapi kalau misalnya energi ikatnya sangat kecil gitu ya, sangat kuat gitu, itu akan lebih kecil gitu ya ekspansinya gitu ya.
Jadi kalau jarak antar atomnya itu sangat jauh, misalnya gitu ya, antara satu atom dengan atom yang lain, maka dia akan lebih mudah berekspansi dibandingkan kalau misalnya jarak antar atomnya kecil gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa material yang atau memiliki ekspansi termal atau ekspansi panas gitu ya. Ya, ternyata ada beberapa, misalnya keramik, terutama yang keramik ya. Itu ada yang 7,6 kali 10 pangkat minus 6 gitu ya per sentimeter per derajat Celcius atau per Kelvin gitu. Ya. Bahkan ada beberapa yang sampai mendekati 0 gitu ya. Seperti misalnya material invar gitu ya. Nah, biasanya material invar ini digunakan untuk pesawat-pesawat luar angkasa yang ketika dia di bumi itu suhu ruang, ketika bergerak di atmosfer itu sangat panas, tetapi juga ketika di luar angkasa dia suhunya sangat dingin gitu. Maka dibutuhkan material yang tidak mengalami perubahan dimensi ketika terjadi ekspansi panas atau perubahan temperatur yang signifikan gitu ya. Nah, selain itu juga proses pemanasan logam gitu ya, terutama untuk magnet gitu ya, itu akan menyebabkan perubahan magnetisasinya, sehingga penambahan panas pada magnet ya, logam-logam yang magnetik itu dia akan menyebabkan melemahnya kekuatan magnet dari magnet permanen, misalnya seperti neodymium gitu ya. Dia mudah sekali menurun kualitasnya kalau dia kena panas gitu. Maka kalau kita misalnya sekarang tertarik dengan mobil listrik gitu ya, coba perhatikan bahwa kualitas magnet juga harus diperhatikan. Bahwa magnet itu yang kena perubahan panas yang signifikan, dia akan menyebabkan perubahan medan magnet yang pasti akan berpengaruh terhadap kekuatan torsi dari mesin mobilnya gitu ya. Walaupun ada beberapa yang negatif juga, misalnya untuk zirconium tungsten gitu ya, dia CTE-nya negatif gitu ya. Beberapa komposit juga yang memiliki ekspansi positif dan negatif dapat digabungkan gitu, sehingga nanti kita akan dapatkan zero ekspansi material, atau misalnya material yang tidak berekspansi ketika mendapatkan panas gitu. Walaupun jarang ini ya, biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang high profile gitu, misalnya untuk luar angkasa, atau misalnya untuk aplikasi kesehatan atau reaksi nuklir gitu. Oke, nah ini adalah beberapa karakteristik thermal dari beberapa material. Pertama, karakteristik kapasitas panas, kemudian konduktivitas panas, ya. Kemudian juga ini adalah ekspansi thermal gitu ya, untuk metal, untuk keramik dan polimer gitu ya. Yang menarik adalah ekspansi thermalnya cukup tinggi nih untuk yang polimer, tetapi untuk kapasitas untuk konduktivitas panasnya sangat jelek gitu ya. Nah, selain itu ada juga namanya thermal stress. Yang dimaksud dengan thermal stress itu adalah, jadi thermal stress itu adalah hubungan antara peningkatan temperatur terhadap istilahnya adalah dimensinya. Jadi ada seakan-akan ada tekanan terhadap dimensinya. Jadi karena ada perubahan misalnya perubahan dimensi gitu ya, maka itu seakan-akan materialnya itu ditarik. Jadi kan materi sebelumnya kita membahas bahwa ketika sebuah material itu ditarik, maka dia akan bertambah panjang, delta L gitu. Dan itu akan menyebabkan disebabkan oleh adanya stres ya, tekanan ya.
ada tekanan. Nah, ketika dipanaskan pun dia akan bertambah panjang, seakan-akan dia ada stres yang menyebabkan terjadinya pertambahan panjang. Dan stres ini ya bergantung pada perubahan temperatur. Ya, perubahan temperatur yang dimana di sini adalah penambahan panjang. Ya, ini adalah penambahan panjang kali modulus, ini adalah stres. Jadi stres itu sebanding dengan modulus kali delta L. Ya, dimana delta L-nya itu disebabkan adanya perubahan temperatur ini nih. Di delta L-nya sendiri adalah sigma alpha 1 kali delta T. Sehingga semakin perubahan panas yang tinggi itu akan stresnya akan makin tinggi. Bahkan bisa menyebabkan patah atau hancur atau brittle gitu ya. Nah, jadi ketika temperaturnya sangat tinggi, dia akan seakan-akan mendapatkan stres yang cukup besar, bahkan seakan-akan itu adalah shock. Bahkan kalau misalnya ada perbedaan temperatur antara satu titik dengan titik yang lain gitu ya, dan menyebabkan stres yang perbedaan stres antara dua titik gitu ya, dan cukup tinggi, maka itu akan kita sebut sebagai thermal shock atau kejutan termal gitu. Ya, contohnya adalah ketika kita memiliki gelas yang panas, kemudian kita masukkan air dingin, maka gelas yang di bagian kaca yang di bagian dalam ini adalah suhu awalnya dia dingin semua. Ketika dikasih air panas gitu ya, maka bagian dalamnya itu akan panas, sedangkan bagian luarnya masih dingin. Jadi ketika ada perbedaan temperatur dua bagian yang berbeda, maka ini seakan-akan ada kedua stres yang berbeda. Jadi ini stresnya tinggi, sigmanya tinggi, yang bagian luar ini sigmanya rendah. Karena kedua perbedaan ini maka akan menyebabkan thermal shock. Ya, seakan-akan jadi ekspansinya berbeda sehingga dia akan mudah retak, patah, bahkan hancur. Gitu ya. Terutama untuk gelas ya, disebutnya sebagai brittle. Brittle itu udah patah, hancur, lebur gitu. Tapi bukan meleleh gitu, tapi hancur, patahan kecil gitu. Kayak gula gitu atau garam yang kita hancurkan, maka itu kita sebut sebagai brittle. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Untuk referensi lainnya silahkan baca ini ya. Kemudian juga ini ada beberapa kuis yang mungkin kita bisa kita isi untuk sebagai bagian dari belajar, cek dan recheck pemahaman kita ya. Dan ini oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.